maka harus dibangun ekonomi rakyat. Nah, rakyat di desa Pak Prabowo ingin tidak boleh ada rakyat dimanapun yang miskin, harus segera diatasi. Tidak boleh ada rakyat yang kelaparan, tidak boleh ada rakyat yang sakit tidak diobati, tidak boleh ada rakyat yang stunting, tidak boleh ada rakyat yang tidak sekolah. Jadi setelah pangan, yang kedua dilakukan apa? Kita membangun ekonomi di desa. Maka lahirlah yang disebut dengan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Untuk bisa ke aula, saya lagi teman-teman Kopar dan Posyandu. Di jagung, protein, ikan, ya. Yang kedua, mensukseskan makan bergizi untuk 82 juta orang. Tiga, membangun ekonomi kerakyatan melalui Kopdes, ya. Empat, menyelesaikan sampah-sampah yang tidak teratasi dalam waktu secepat-cepatnya dan lain-lain. Sebagai Menko Pangan, beliau menyampaikan bahwasanya ke depan ini ada Kopdes Merah Putih, yang mana gerakan ini kan sangat masif, ya, dan didukung per desa sekitar 3 miliar rupiah. Artinya kan ini bukan suatu hal yang biasa-biasa saja, yang belum pernah terjadi di Republik ini. Dan ini merupakan satu gerakan ekonomi kerakyatan yang sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kebetulan ada di Forum Muhammadiyah dan Jambore yang ada di Tawamangu, beliau menekankan lagi bahwasanya sebagai kader Muhammadiyah, sebagai anak bangsa, mendukung daripada gerakan itu yang nantinya bermanfaat untuk Muhammadiyah itu sendiri sebagai ormas, mungkin salah satu ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam. Oke. Jadi itu yang merupakan komitmen dari Bang Zul untuk meningkatkan anak bangsa, ya, supaya tidak lagi berada di deretan terbawah, misalnya tengkulak dan sebagainya, menguasai pasar dan sebagainya. Ini berharap ekonomi kerakyatan ini bisa bermanfaat, dan insya Allah ini merupakan gerakan yang bisa mengangkat daripada desa itu menjadi desa yang mandiri. Oke. Kira sudah jelas ya, bahwa saya sekarang sudah mulai dari padi, ya. Padi sekarang kita sudah surplus, ya, dari kita mengimpor 3,5 juta ton, sekarang kita surplus 4 juta ton. Artinya kita sudah tahun depan ini sudah nggak mengimpor beras lagi, gitu kan. Artinya itu sudah merupakan kita swasembada. Bahkan kita masih oversupply sekitar 0,5 juta ton, gitu kan. Dan insya Allah ini merupakan satu gerakan yang terus menerus, ya. Setelah beras nanti ada jagung, nanti ada apalagi produk-produk pertanian yang lainnya, sehingga bangsa kita tidak lagi mengimpor produk-produk tersebut, ya, untuk kebutuhan daripada
dalam negeri kita. Saya kira syukur-syukur nanti kalau ini terus bergulir dan membanggakan, kita bisa ekspor seperti yang lalu-lalu, ya, kita ekspor zaman Pak Soeharto itu kan kita bisa ekspor dan sebagainya. Semoga itu bisa terwujud, dan memang kami meyakini bahwasanya gerakan-gerakan yang dibuat oleh Menko Pangan ini jelas dan terukur seperti yang ditargetkan oleh Pak Presiden. Sebelum tahunnya ditargetkan sudah terlampaui untuk ketahanan pangan, saya kira. Oke, baik, terima kasih Pak Hatta. Yo.